Prime people, welcome back to Prime News Podcast with me as your host, and here's my partner. Hi, I'm Rafael, and this is Ifani. And today we have a very, very special guest. But Rafael, do you know who he is? Well, I'm sure we're all excited to know who our very special guest is, but let's start with his educational background. He graduated with a bachelor's degree in USU and went on to USU to graduate with a master's and a doctorate degree. Not only is he really active on his education journey, but he's also an instructor for the martial art of Kyokushin Karate. Ooh. 37 years of experience and still going strong. Yeah, can you imagine? Okay, and to add on to that, he has also published 5 books over the past 2 decades, ranging from the topics of his hobby, Kyokushin Karate, all the way to an economic analysis of the law. Wait, Rafael, back up a little bit. 5 different topics of books by a single person? Yeah, I know. Some people, they don't even bother to try to publish a single book, but our very special guest has published 5. That's so cool. And not to mention, guys, he has been a notary ever since the year 2009. If I count that correctly, 15? Yeah, 15 Wow. years. Yeah, that's so cool. So I think we've already proven to the Prime people that we've invited a very special guest here and an expert at his field. So without any further ado, let us welcome Dr. Sutrisno SHMKN. Who happens to be my beloved father. Yay! How are you doing, Pak? Ya, semuanya baik. Oke. Well, ya. Baik ya, Pak. Ya. Oke. Selamat datang ya, Pak, di Prime Ya, School. terima kasih. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk datang ke sini untuk mengikuti Prime News Podcast. Ya. Kita ada beberapa hal ya, Pak, yang ingin kita tanyakan. Boleh tanya, Pak? Oh, silakan. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ya, Pak, dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Apa hal yang membuat Bapak tertarik kepada bidang hukum dan spesialis notaris ya? Ya, sebetulnya mengapa saya itu kemudian menjadi notaris itu tentu ada latar belakangnya dulu. Jadi latar belakangnya itu adalah pada saat dulu SMA. Saya waktu SMA itu saya kan hampir tidak bisa melanjutkan sekolah. Hah? Ya, karena ketidakmampuan biaya. Nah, jadi sehingga dicarilah waktu itu sekolah yang paling murah. Waktu murah itu pada saat itu adalah Rp10.000. Jadi Oh my God. ya itulah yang paling murah, Rp10.000. Nah, jadi saya masuk ke sekolah itu memang sekolah yang boleh dibilang dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ya. Nah, tapi tidak ada pilihan lain, saya harus ke situ. Tetapi disitulah terjadi sesuatu yang mengubah hidup saya. Mengubah. Ya, karena di antara pengajar itu ada satu orang pengajar yang kebetulan pada saat itu dia itu tidak disukai oleh murid-murid. Karena apa? Karena gaya bicaranya nyentrik. Dia sering merendahkan orang. Tapi dia pinter. Dan dia pada saat itu adalah seorang asisten dosen di USU. Jadi dia di sana itu sebetulnya pengabdian. Tapi dia pinter sekali. Jadi kebetulan dia bidang hukum. Saya kok orang ini saya kagumi gitu. Apa yang dia sampaikan itu saya serap semua dan saya belajar lebih dari yang dia berikan. Sehingga biasa kalau dia memberikan ujian-ujian itu orang itu jeblok nilainya, punya saya justru bagus. Nah, mulai dari situ saya menemukan diri saya, saya suka dengan hukum gitu. Apa yang dia sampaikan, bagaimana dia menyampaikan pelajaran itu menarik gitu. Nah, disitulah mulai saya kok rasanya cocok di sini. Dari situ mulai menemukan saya belajar hukum. Jadi mulai pada saat SMA dan jadi saya terjadi suatu perubahan. Saya sebetulnya dulunya pada SMP itu adalah anak yang hampir tidak naik kelas. Kok bisa, Pak? Ya, karena kesulitan ekonomi itu membuat saya part time saya mesti bekerja. Oke. Jadi sehingga kita tidak fokus untuk sekolah. Nah, sehingga ketika SMA itu ya makanya dicari sekolah yang kira-kira bisa menerima dengan anggaran
kita yang kecil. Nah, karena keadaan itu, kemudian saya dari yang hampir tidak bisa sekolah, lulus dari SMP dan nilai pas-pasan, saya di sana kemudian kok jadi semangat belajar itu tinggi karena menemukan guru ini sebenarnya. Nah, pada saat itu kemudian saya jadi juara. Jadi juara. Tapi apakah juara ini karena the best among the worst, saya nggak tahu. Tapi itu jadi satu motivasi. Tetap juara ya Pak? Tetap juara. Dan pada saat itu di TVRI dulu ya, itu ada cerdas cermat. Jadi saya dari anak yang hampir tidak bisa lulus dari SMP, karena ketemu guru ini saya rajin sekali. Sehari saya belajar 8 jam. Nah, jadi saya bisa menghafal semua buku-buku undang-undang tuh saya hafal. Dulu undang-undang dasar tuh saya luar kepala gitu. Butir-butir Pancasila saya luar kepala, titik koma saya tahu bisa hafal. Nah, jadi kemudian ada cerdas cermat, saya salah satu yang mewakili untuk dikirim, dan waktu itu juara 2. Wow. Nah, jadi ini sekolah yang sebetulnya ya dengan pas-pasan, tapi dengan kita bertemu dengan seseorang yang menginspirasi kita bisa berubah. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Kemudian saya melanjutkan, maka saya melanjutkan dengan kuliah hukum. Nah, melanjutkan dan seterusnya, dan itu sudah apinya sudah makin membara gitu. Jadi terus belajar terus ya, sampai sekarang belajar terus. I see. Should we move on to the next question now? Yes, sure. Nah Pak, kami penasaran nih Pak. Sebelum Bapak maksudnya mencapai titik sukses hari ini, pasti banyak kendala yang Bapak hadapin ya Pak? Iya. Ya, maupun itu ups and downs. Nah, menurut Bapak sendiri nih, ada gak momen-momen yang menurut Bapak susah dilupain gitu? Boleh diceritain sedikit? Ya, mungkin masa kuliah ya. Saya kuliah itu cukup jauh lah jaraknya itu. Jadi saya itu untuk menghemat biaya, karena biaya kan terbatas, tapi harus kuliah. Ya. Nah, jadi sambil bekerja, jadi saya transportasi itu mesti menghemat. Kalau kawan-kawan itu dulu udah punya sepeda motor, pada saat itu udah keren lah. Kemudian yang paling setidak-tidaknya mereka bisa naik angkutan umum. Tapi saya naik sepeda waktu itu. Jadi pagi-pagi saya sudah berangkat naik sepeda karena cukup jauh. Jadi dulu saya tinggal di daerah Kampung Anggrung sana. Jadi harus ke UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, itu cukup jauh. Saya pagi-pagi bangun, saya sudah naik sepeda. Nah, naik sepeda itu kenapa saya pagi-pagi? Karena kalau sekarang kan ruangan punya AC. Dulu pakai kipas itu yang muter-muter itu. Nah, jadi saya harus pagi sampai harus keringkan keringat dulu. Nah, karena kan naik sepeda. Yeah. Nah, itu saya lakukan setiap hari. Nah, jadi supaya saya bisa lulus dengan cepat, sehingga saya bisa aja perginya pagi, nanti pulang lagi siang saya pergi lagi. Jadi bisa dulu kelasnya itu pagi saya ambil supaya cepat, SKS istilahnya itu cepat selesai, sore saya ambil lagi. Jadi ambil lagi. Jadi mengejar supaya apa? Supaya biaya itu tidak banyak keluar. Nah, itu saya lakukan, dan pernah sekali yang tidak bisa saya lupakan itu ketika saya naik sepeda, itu kan ada kelompok have-nya lah kalau di sekolah itu. Ketika saya lewat, dia bilang goyang lutut, dia bilang begitu. Ya, jadi itu jadi satu motivasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hari ini goyang lutut, besok tidak boleh goyang lutut lagi. Maksudnya goyang lutut, kita kan mendayung, goyang lutut katanya. Ya nggak apa-apa. Jadi kadang keadaan-keadaan gitu justru menempa kita gitu. Menempa kita untuk, ya hari ini goyang lutut, besok harus pakai driver. Ya. Nah Pak, sebenarnya Pak, saya pun sendiri tertarik Pak, yang tadi kita udah berbincang dikit ya sebelum podcast ini. Saya mau tanya Pak tentang buku yang Bapak telah terbitkan. I can see that Bapak juga bawa ini ya bukunya ya, hardcovernya, Tamesiwari in Mind. Nah Pak, saya mau tahu Pak, bagaimana Bapak bisa
menemukan inspirasi ya untuk menulis buku yang banyak kali Pak, terus terbitkan itu? Ya. Jadi sebetulnya awal saya menulis buku itu waktu itu saya masih bekerja. Jadi saya bekerja, jadi cara untuk memotivasi diri saya itu saya harus banyak membaca. Jadi kalau saya dulu gajian, kalau kita gajian kan biasa, ayo kita makan di mana. Nah, saya selalu menyiapkan cadangan dana itu 300.000 sampai 500.000 itu uang dulu ya. Itu untuk membeli buku. Nah, jadi kalau saya gajian itu porsi yang saya keluarkan adalah membeli buku. Nah, supaya buku itu dapatnya banyak, saya punya langganan toko buku bekas. Kita kan penting isinya. Nah, jadi kalau barangkali saya beli di toko buku besar dapatnya 1 buku, di situ bisa 3 buku, 4 buku gitu. Nah, saya banyak beli buku itu. Nah, sekarang kalau di kantor saya punya perpustakaan. Oke. Ya, jadi buku-buku dulu itu nggak saya buang, saya punya perpustakaan. Perpustakaan pribadi ya, jadi buku-buku di situ ada. Itu buku dulu setiap hari saya baca. Nah, jadi saya kalau dulu sebelum tidur saya harus membaca. Nah, dari membaca itulah kemudian saya dapat banyak pengetahuan. Nah, pengetahuan itu biar tidak lupa saya tulis gitu. Setelah dia menjadi satu pemikiran saya sendiri, saya tulis. Saya tulisnya nggak langsung. Bisa jadi seminggu saya tulis 3 judul. Saya menulis yang singkat-singkat. Yaitu karena dengan menulis itu saya mengingatkan diri saya gitu. Oh, harusnya berjalannya seperti ini. Nah, itu lama-lama dikumpul jadi banyak. Ketika jadi banyak, dia menjadi buku. Nah, itulah buku yang pertama saya ini, Tamesiwari itu ya. Jadi isinya ini benar-benar kalau dibaca di dalam, kenapa Tamesiwari? Tamesiwari itu sebenarnya bahasa karate. Tamesiwari itu dalam karate ada satu ilmu. Kalau pernah lihat orang pecah-pecah benda keras itu. Ya, pernah. Nah ya, es batu itu ada tekniknya semua. Saya mengajarkan itu juga. Nah, jadi Tamesiwari apa? Nah, maka saya sebut judulnya Tamesiwari in Mind. Jadi kita menghancurkan kebuntuan pikiran kita. Kalau ada blok-blok itu kita hancurkan tapi di dalam pikiran. Itulah maka judulnya jadi Tamesiwari in Mind. Nah, itu judul bukunya. Ada latar belakang juga ya. Ada ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, satu buku butuh berapa lama ya Pak untuk menulis? Saya tidak memakai target ya, karena menulis ini kan beda. Kalau kita buku motivasi itu kita menulisnya kan ketika kita punya inspirasi cepat kita tulis. Tapi kalau karangan ilmiah itu lama. Karena karangan ilmiah, kalau dia tulisan ilmiah itu kan dia harus banyak namanya footnote ya, pernah dengan footnote catatan kaki. Jadi nggak bisa sembarangan ditulis. Yang ditulis itu memang harus ada dasarnya. Mungkin ahli lain sudah mengatakan tentang ini. Gitu. Kita nggak bisa ngarang. Tapi kalau cerita inspiratif bisa dikarang. Ya, jadi jauh lebih mudah. I see. Next question ya Pak. Nah, kami percaya Pak, sebagian prime people yang menonton podcast hari ini pasti ada tujuan untuk mengikuti mungkin jalur Bapak, maupun itu menjadi notaris atau mengambil jalur hukum. Nah, dari Bapak sendiri ada gak tips and tricks untuk prime people? Ya, mungkin gini ya, dunia ini sangat luas. Kebetulan saya itu mungkin ya tertariknya itu kan di bidang hukum. Nah, kalau orang mau masuk ke bidang hukum, misalnya saya kan latar ini berprofesi notaris. Nah, itu tentu ada syarat-syarat formalnya. Syarat formalnya ya kita mesti kuliah di fakultas hukum. Tanpa di fakultas hukum nggak bisa. Nah, kemudian syarat menjadi notaris itu kan dia minimal S2 dan gelarnya mesti magister kenotariatan. Kita nggak bisa ambil misalnya MH, itu nggak bisa. Jadi dia lebih spesifik untuk satu profesi tertentu. Jadi harus mengikuti jalur formalnya. Kemudian jalur informalnya apa? Memang kita menyukai bidang itu, jadi jangan terpaksa. Kita bisa berbeda-beda. Jadi untuk yang menyaksikan podcast ini, yaitu kalau pertanyaan tadi saya hubungkan bahwa dunia ini sangat luas. Saya mau contohkan seperti begini.
Misalnya kita hari ini mau beli mie balap. Mie balap. Suka kan? Mie balap. Nah, untuk sampai mie balap itu ke penggorengan, itu berapa banyak profesi yang terhubung? Ada apa di situ? Satu, ada yang nanam toge, betul nggak ya? Ya. Ada yang produksi minyaknya, minyak gorengnya. Ada yang membuat gandum untuk jadi mie-nya. Tapi untuk menjadi mie itu berapa panjang ceritanya? Panjang. Ada petani yang menanam, ya kan? Ya. Ada yang memanen, ada yang memproduksi jadi gandum. Setelah gandum itu diimport, kita mengimport kan, ke sana ekspor. Waktu ekspor itu melewati kontainer itu melewati kapal. Kapal itu melewati angkutan darat sampai ke pabrik diproduksi. Segitulah panjangnya untuk sebuah gandum. Jadi kita ini sebetulnya sebagai yang sekarang ini kan Gen Z ini, masuk Gen Z ya. Nah, jadi kita nggak boleh berpikir terlalu sempit. Kita mesti berpikir bahwa profesi itu sangat banyak dan semua orang bisa sukses di banyak bidang. Mungkin salah satu contoh saya mengapa mengambil bidang, tapi masih banyak bidang lain. Nah, cuman pesan saya adalah bidang apapun yang kamu ambil, kamu mesti jadi terbaik yang di situ. Okay. Jadi yang pertama, kalau orang misalnya toge kita bilang, toge itu kalau dihasilkan orang misalnya satu itu tumbuhnya kecil, paling tidak kamu bisa orang pertama yang membuat dia jadi toge yang gemuk. Misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak hal, cuman kita ya memang kita belajar ya. Belajar itu kita mesti fokus pada sesuatu. Yang masalahnya sekarang kita ini kan banyak hal yang terjadi, kita ini ngambang dalam hidup ini. Nah, jadi salah satu yang memang perlu kita sebagai Gen Z ini ketahui adalah sekarang kan di Gen Z ini berkembanglah pemikiran bahwa Gen Z itu dianggap sebagai strawberry generation. Pernah lihat strawberry, buah strawberry? Pernah dengar cerita itu ya. Jadi digambarkan bahwa indah, cantik yang namanya strawberry itu. Tapi sebetulnya kulitnya rapuh. Dia nggak boleh luka sedikit, itu kan rusak. Nah, kita Gen Z itu sebuah keberuntungan untuk dihubungkan banyak memilih profesi, informasi yang cukup. Nah, yang permasalahannya kita jangan seperti strawberry, indah dilihat, tapi sebenarnya rapuh. Nah, itu yang nggak boleh. Okay. Next ya Pak, kind of connected. The question is kind of connected. Nah, mau nanya tentang pendapat Bapak tentang pendidikan nih. Pendidikan. Yeah. Nah, menurut Bapak, pendidikan seperti apa sih yang diperlukan zaman sekarang? Oke, setiap zaman itu berbeda, nggak bisa kita sandingkan sama. Contohnya pada era yang sekarang, itu kan yang jadi sorotan saya bilang tadi kan Gen Z tadi. Gen Z itu sebetulnya kalau secara umur itu adalah orang yang berumur 12 sampai 27 tahun. Itu Gen Z. Karena apa? Dia eranya adalah mulai kelahiran tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi dia 15 tahun itu adalah masa Gen Z. Yang sebelumnya Y, X itu 15 tahun. Nah, yang kalian itu di masa yang ini. Nah, di masa yang ini keadaan berubah yang paling cepat nanti yang kalian hadapin itu adalah salah satunya adalah teknologi di bidang internet. Yang sekarang mungkin sangat kalian akan hadapi adalah tentang AI. AI, ya. AI ini nanti banyak menggantikan profesi pekerjaan manusia. Betul, ya. Nah, jadi kita mau posisi di mana? Yang penting. Nah, pendidikan itu harus bagaimana? Pendidikan yang harus diajarkan itu yang kalian pelajarin itu adalah kembali kepada basic manusia.
kita bisa digantikan oleh teknologi, kita bisa digantikan oleh hal-hal yang canggih, tapi ada hal basic fundamental yang kalian tidak boleh hilang. Satu apa? Kalian itu harus menjadi anak yang sehat. Sehat? Kenapa? Karena kalau kamu tanpa sehat, kamu nggak bisa mengikuti perkembangan dengan baik karena kamu sakit, kamu itu nggak boleh lagi. Jadi jadilah anak yang kuat, sehat. Yang kedua apa? Yang kedua, kamu jangan menolak perubahan ini. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini ya, AI saya tidak suka. Oh ini saya tidak, nggak bisa. Tapi kita itu berkolaborasi di dalamnya. Jadi pendidikan pun selain daripada guru mengajar, yang di sekolah, yang kalau di Prime One kebetulan ya, karena anak saya 3 di Prime One. Kenapa saya menitipkan anak saya 3 di Prime One? Karena saya anggap inilah tempat penitipan yang sangat baik untuk belajar. Karena apa? Menyediakan tempat yang baik. Nah, jadi untuk sistem belajar itu tidak bisa seperti dulu lagi. Seperti dulu saya itu hanya kelas satu arah. Jadi guru menyampaikan, kita hanya mendengar, kemudian ujian. Tapi sistem pendidikan itu kan sudah beda, artinya sudah interaktif. Ya, Nah, kemudian mungkin kalian juga sudah mencari informasi lebih. Kemudian juga ada sarana tempat untuk kamu bisa implementasi, kamu punya kesempatan. Nah, contohnya seperti apa? Saya mau nyampaikan gini sih, sebaik sehebat apapun seorang anak, saya menganggapnya seperti bibit mangga. Jadi mangga, biji mangga yang kamu habis makan, suka makan mangga kan? Ini mangga ini, dia akan tumbuh baik kalau kamu letakkan di satu tanah yang subur. Tapi biji mangga ini nggak akan tumbuh dengan baik kalau kamu letaknya di atas semen yang terjemur matahari. Artinya dia tidak bisa tumbuh dengan baik karena lingkungannya. Nah, maka sistem pendidikan sekarang yang bisa mendukung kalian adalah yang memang memberikan kesempatan seluas-luasnya kalian, bukan hanya belajar teori, tapi juga praktek, dan kita bisa coba untuk mengeksplorasi diri kita. Ya. Nah, ini kayaknya kalian memang berada di tempat yang tepat gitu ya. Jadi tergantung kalian sendiri bagaimana mau berkembang ya. I see. Jadi kalau kita kita mau berkembang sebagai Gen Z, kita pun harus kayak sehat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, Pak. Ya, pengertiannya begini sih. Misalnya saya hari ini, saya kan sudah berjanji mungkin berapa waktu yang lalu itu, pada tanggal sekian, jam sekian, saya sudah oke untuk datang. Bayangi kalau tadi pagi saya sakit. Ini kan membuat keadaan berantakan semua. Ya, itu yang membuat kita tidak sakit apa? Kan badan kita yang sehat. Jadi kalau kita berjanji kepada seseorang, kemudian kita akan melakukan sesuatu, jangan badan kita ini menjadi penghambat. Paham ya? Jadi jangan jadi menghambat. Karena kalaupun sepinter-pinternya kamu, tapi badan kamu tidak sehat, kamu nggak bisa ke situ. Sama dengan di sekolah kan. Oh, hari ini saya mau belajar tentang ini, tapi kamu sakit, nggak bisa datang. Iya. Jadi apa yang kamu pelajarin? Makanya syarat pertama fundamental, di zaman apapun, badan kamu harus sehat. Itu fundamental. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita pelan-pelan itu harus belajar beradaptasi. Tahu nggak bahwa yang kalau kita lihat sejarah di muka bumi ini, sebetulnya ketika manusia dulu ada, manusia purba ya, kan juga hidup bersama makhluk yang lain kan. Bisa dibuktikan secara ilmiah, ternyata sekarang ada itu yang namanya dinosaurus. Ada makhluk purba. Tapi ada beberapa makhluk purba yang dianggap sampai sekarang masih mewakili makhluk purba dan hidup. Salah satunya ikan paus. Ikan paus itu dia bernafas bukan dengan insang, tapi dia masih dengan paru-paru. Dan dia sistem masih menyusui anaknya.
Itu artinya dulu dia barangkali adalah makhluk di atas darat. Tapi ketika terjadi sesuatu pada bumi ini, memusnahkan banyak makhluk, yang hidup adalah manusia dan beberapa hewan. Kenapa itu mereka bisa hidup? Karena bisa beradaptasi. Nah, kehebatan manusia yang harus kalian miliki adalah selain badannya sehat, harus bisa beradaptasi. Keadaan sekarang berubah. Berubahnya itu bukan hanya alamnya ya, masuk keadaan teknologi. Kita ini bisa survive kalau kita bisa beradaptasi. Tapi kalau kita menolaknya, kita akan musnah. Seperti cerita tentang dinosaurus tadi. Kenapa dinosaurus tinggal tulang-tulang? Ya. Nah, sementara masih ada yang bisa hidup. Ya mereka yang bisa beradaptasi akan hidup. Yang tidak akan musnah. Wow, Pak. From what I've gotten from your message just now, it's really survival of the fittest. That's how the world is, and even if it's cruel, I believe that from what Bapak said just now, we have to be able to adapt to what the world has to offer us. Oke, Pak, untuk sekarang kita mau rehat dulu ya wawancaranya, karena kita mau ya ease up the situation, ease up the suasana gitu. Ya. Jadi Pak, kan tadi Bapak ada berbicara tentang 3 anak Bapak ya, Ya. yang bersekolah di primary school. Ya. Nah Pak, kita sebenarnya sudah siapkan kuis yang dikit, kuis yang cuma ada 3 pertanyaan sih, Ya. gampang-gampang lah ya kan Pak. Nah, ini ujian ya, semoga semoga saya lulus. Okay, Ivani, should I start with the first question? Yes, of course, let's go. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama tentang Ivana. Bapak masih ingat nggak tahun berapa yang dia diangkat menjadi Miss Prime One School? Ingat. Oh, Di tahun 2020 dia. Wis, cepat kali ya Pak Wow. jawabannya. Betul juga. Anak saya kalau nggak saya dipecat sebagai bapak. Oke. Okay. Berarti kita langsung move on ya Pak to the Ya. next question. Oke. Selama Ivani aktif di OSIS, kira-kira jabatan mana ya Pak yang dia pegang? Nah, saya ini tahu karena dia tahu tiap juga, malam Pak. yang selalu ngerjain ini ya, komputer segala macam itu yang C, dia Wow. media marketing Wow. OSIS ya. Wow, amazing. Karena saya tahu dia bekerja sampai malam. Wow. Saya tahu. Amazing. Good. Ivani, did you notice that your father has been watching your work the whole time? I didn't know this. I just knew now. Oke Pak, kalau gitu ya kuisnya Jelas. cepat kali ya Pak. Iya, cepat karena gampang. Gampang. Wes, oke. Nah, oke, for our last question ya Pak. Ya. Hanya satu dari putri Dr. Sutrisno ini menjadi ketua kelas. Ya. Bapak tahukah siapa yang pernah menjadi ketua kelas? Ya, Ting, ting, saya ting, juga ting. baru tahu kalau Olivia itu ya awalnya saya tanya, apa kegiatannya? Sekarang saya sudah ketua kelas katanya. Jadi Olivia ya. Wow. Kok rasanya ini pertanyaan pernah dibocor ya? Ivani, No, detail no, Bapak I didn't, about the I question. didn't. Enggak, karena I gini, swear I di didn't. keluarga kita itu kita 1 bulan itu ada meeting keluarga sekali. Jadi kita selalu mengetahui perkembangan dari ini. Jadi kita selalu ganti topik-topik yang kita bicarakan. Jadi 1 bulan sekali itu mereka gantian memanage. Nah, misalnya bulan ini, bulan Juni ini yang memanage adalah Ivana. Jadi walaupun dia berada di Aussie, Melbourne, tapi kita meetingnya dia akan muncul di dalam Zoom. Jadi kita kita tetap ada meeting keluarga. Jadi setiap orang punya permasalahan, jadi kita selalu berkomunikasi. Nah itu jadi jangan saya tahu perkembangannya. Communication is key gitu ya Pak. Yes. Yes. Oke. Berarti karena kan kuisnya sudah kelar ya Pak. Ya. Kita lanjut aja ya wawancaranya Ya. Pak. Oke. Kan ketika putri Bapak bersekolah di primary school. Ya. Dan Bapak pun sudah cerita bahwa Bapak tahu kayak kegiatannya apa di sekolah. Apakah Bapak ada personal favorite gitu ya Pak dari kegiatan itu yang Bapak merasa sangat bagus lah kegiatannya atau programnya yang disediakan sekolah? Ya saya pikir yang luar biasa sekali waktu pemilihan Miss Post ya dengan Mr. Post itu luar biasa ya. Ya jadi itu memang diberikan kesempatan itu di tempat lain mungkin belum tentu ada. Kesempatan untuk kita bereksplorasi kan apa
apapun yang terpendam di kita dikasih satu tempat gitu, dikasih panggung. Dan itu panggungnya juga bagus. Yes. Nah, jadi bukan soal kita mengikuti kegiatan itu kalah atau menang. Bukan itu. Kalau memang kita menang itu satu prestasi yang kita capai. Ya, betul. Tapi kita kalah pun, kalau kita mengikuti kegiatan, kita belajar sesuatu di dalamnya. Pengalaman gitu Pak. Iya, karena ada satu hal ya, proses yang nggak bisa mungkin kamu pelajari dengan teori, tapi dengan kamu berpraktek. Nah, saya sampai umur yang sekian ini, saya masih bisa melakukan beberapa hal yang mungkin orang muda belum tentu bisa lakukan. Saya usianya sudah di atas setengah abad. Dan 50 lebih saya ya. Tapi saya masih bisa misalnya secara fisik saya masih belajar untuk saya bisa split dengan baik. Saya bisa headstand, saya bisa handstand. Itu saya pelajari karena mungkin basic saya itu kan memang ada di olahraga ya, di karate. Nah, jadi saya itu masih tidak meninggalkan itu. Jadi sampai sekarang itu saya terus bereksplorasi juga. Itu artinya saya mesti belajar juga tentang hal-hal yang baru biar tidak bosan. Makanya anak muda nggak boleh kalah dengan yang tua. Ya. Saya tadi dengar kata split pun kakiku udah rasa sakit Pak. Jadi semuanya ada cara belajarnya. Jadi kenapa kita perlu mentor? Itu karena kita perlu guru. Itu mereka lah yang membimbing kita. Jadi kita jangan pernah menyepelekan yang namanya guru. Nah, karena kamu sehebat apapun di zaman ini, seorang guru itu dia punya yang kalian mungkin belum dapat. Mereka sudah belajar tentang yang namanya wisdom. Jadi mereka punya wisdom. Kenapa seorang memilih menjadi guru? Karena dia punya wisdom. Nah, itulah pelajarin. Jangan kamu pikir, oh saya sudah lebih canggih. Enggak. Ada yang harus dia pelajari. Bahkan orang tua kita. Jadi saya itu mengagumi guru itu justru bukan yang paling tinggi. Kita kuliah paling tinggi gampang diajarin. Yang paling susah itu justru kita harus mengingat kembali guru TK kita. Guru SD kita. Repot karena saya ini dulu pelatih karate. Tahu nggak yang paling susah diajarin? Anak-anak yang paling susah diajarin. Kalau orang besar tuh gampang. Kita suruh begini-begini dia gampang. Anak-anak susah sekali. Jadi mau menguji seorang guru itu, semakin dia bisa mengajar anak yang semakin kecil, semakin hebat. Maka kamu jangan pernah menyepelekan termasuk orang tua. Ketika kamu nggak bisa apa-apa, dia mengajari kamu supaya jalan itu tidak jatuh. Ketika kamu makan itu disuap, itu orang tua mengajari sebelum kamu bisa pegang sendiri. Jadi jangan merasa sekolah saya lebih tinggi. Padahal kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan wisdom dan pengalaman. Makanya tidak boleh menyepelekan orang tua. Bersifatlah sopan kepada orang tua, guru. Bahkan kalau kita sudah sekarang kan ada SMA, guru SD kita mesti hormat kepada dia karena jasa dia itu sangat besar. Untuk kita bisa menjadi SMA kan? Iya betul. Nah, itu. Shout out to every single primary schools teachers and from the teachers that are in the north building, in kindergarten and elementary, all the way to this building, the south building, our junior and senior high teachers. We want to say thank you as well. Yes. Okay. Last question ya Pak. Ya. Okay. Bapak ada pesan nggak untuk generasi muda? Ya, pesan saya itu satu, jangan komplain. Bold, very bold. Okay. Iya. Karena orang yang komplain itu adalah orang yang lemah. Orang yang mencari solusi itu adalah orang yang kuat. Semua penemuan besar di dunia ini, orang-orang besar adalah orang yang semua menghadapi masalah. Mana yang tidak menghadapi masalah? Tapi orang lemah mereka mengeluh. Orang kuat
mereka mencari solusi. Makanya biasakan diri kalau menghadapi masalah, segera fokuslah kepada solusi. Kalau kamu berfokus kepada solusi, maka kamu berkembang. Kalau kamu hanya kemudian menyalahkan orang lain, ini salah, kamu nggak akan pernah berkembang. Itu penting. Kemudian, carilah lingkungan yang bisa membuat kamu berkembang. Jauh yang membuat kamu menjadi buruk. Karena lingkungan itu menentukan pembentukan dari pikiran kita dan apa yang akan kita capai. Bayangin, kita sering juga bisa terimbas di antara orang-orang yang lingkungan yang tidak baik, kita jadi tidak baik. Contoh, misalnya di antara kelompok orang yang mabuk. Kita juga berada di situ, paling tidak dia suruh kita mencoba. Nih, minum-minum dikit. Dengan para perokok misalnya. Kita tidak menghisap pun, kita akan terhisap asapnya. Benar nggak? Di lingkungan gitu. Ya, di lingkungan orang yang semuanya perokok, saya tidak merokok, tapi kamu kan tetap menghisap asap dari mereka. Akhirnya kamu kena paru-paru, makanya nggak boleh ke gitu. Tapi kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu nggak pakai, tapi kamu ke tokonya, kamu juga wangi. Nah, hati-hati dalam memilih sebuah komunitas, karena komunitas ini kita mesti bisa membedakan ini membuat saya berkembang atau tidak. Nah, jadi dua hal tadi ya. Satu itu kalau ketemu masalah, bukan komplainnya yang dikembangkan, tapi mencari solusi. Kedua, mencarilah satu lingkungan yang membuat kamu berkembang. Bergaul dengan apa tadi? Penjual minyak wangi. Jangan perokok, kita jadi bau terhisap asapnya. Nah, kadang saya itu melihat orang muda, saya kemudian tahu ini orang di belakangnya akan menjadi apa. Sebenarnya kamu akan menjadi apa di depan nanti ya kelihatan dari sekarang. Iya. Kalau kamu seorang yang hari ini pekerja keras, tidak komplain, mencari solusi, kamu berada di kelompok yang bagus, kamu tinggal menunggu waktu, kamu punya masa depan yang sukses. Tapi kalau sekarang kamu itu komplain terus, menyalahkan orang, menyalahkan guru, menyalahkan keadaan, sementara kamu tidak berjuang, ya kamu masa depan kamu buruk. Bisa kelihatan. Jadi kita nggak perlu mencari ahli nujum. Kita lihat orang, oh dia seperti ini, dia akan sukses atau tidak, itu udah kelihatan. Karena apa yang sukses di depan tergantung apa yang kamu tanamkan hari ini. Build for invest in the future gak sih Pak? Yeah. I see. There's so many things that we can learn from a single answer from Bapak Sutrisno. I felt that the whole segment was just me receiving all of the wisdom that I could hear. Yang tadi dibilang ya wisdom ya Pak. I feel so inspired. I was speechless for the first segment, but I think that's going to be enough for today. We can wrap it up today. Tapi sebelum tutup saya mau cerita satu cerita. Untuk penutup. Silakan Pak. Ya, itu saya tuliskan dulu di buku ini. Di buku ini judul pertama itu Raja Wali Berjiwa Ayam. Jadi cerita ini adalah dulu saya menginspirasi diri saya itu. Ada satu cerita tentang ada seorang yang masuk ke dalam hutan, kemudian dia dapat telur. Ternyata telur ini adalah telurnya burung Raja Wali. Dia bawa pulang. Kemudian ada kebetulan di situ ayam yang sedang mengeram telur. Nah, dia titipkanlah ini, ya, dieram oleh ibu ayam tadi. Kemudian satu ketika sudah waktunya menetaslah semua telur-telur ayam ini, termasuk telur si Raja Wali. Memang kelihatannya berbeda, dia lebih besar. Tapi induknya tetap ayam. Kemudian sebagaimana induk ayam tadi kan membawa anak-anak. Setiap hari itu mematuk, belajar makan, segala macam. Siapa sih yang paling ditakuti oleh ayam? Anak ayam? Burung Raja Wali. Karena dia akan menyambar anak ayam.
Jadi ketika kebetulan satu hari ada Raja Wali yang memang sedang mencari mangsa, dia lapar, dia mau mencari anak ayam. Dia terbang di atas, kemudian jadi pembicaraan sangat ribut di antara ayam-ayam ini. Wah, Raja Wali sudah datang. Mari kita cepat bersembunyi. Termaksudlah anak Raja Wali tadi. Oh. Dia juga takut. Dia juga bersembunyi. Walaupun Raja Wali ya. Iya, setelah Raja Walinya pergi, mereka bercakap-cakap dan dia begitu mengagumi Raja Wali tadi. Dia bilang, wah hebat sekali. Bisa terbang, gagah, kita takut kepada dia. Dan kemudian anak Raja Wali terus berkembang. Dia bersama-sama dengan anak ayam tadi. Oh. Dan dia besar sebesar Raja Wali. Tapi dia tetap tidak bisa terbang. Oh. Dia tetap menceker-ceker itu seperti ayam-ayam tadi. Kenapa demikian? Karena dia sebenarnya berfisik Raja Wali tapi jiwanya ayam. Karena lingkungannya ya. Lingkungan membuat dia seperti itu. Andai kata Raja Wali ini dierami oleh induknya yang Raja Wali, dia tidak jadi seperti itu. Dan dia tidak berusaha keluar dari lingkungan ayam. Maka dia sampai mati sebagai ayam. Bukan sebagai Raja Wali. Nah inilah mungkin ya, kadang orang sendiri dia punya satu yang di dalamnya itu sangat besar, tapi dia tetap tidak mencoba untuk mengeksplorasi. Nah, kamu di Prime One dapat kesempatan untuk bereksplorasi. Itu yang maksud saya sangat penting. Pergunakan itu, hormati gurumu, ingat sekolahmu. Kalau kamu nanti sukses, karena di tempat ini barangkali kamu diciptakan untuk menjadi seorang Raja Wali. Oh. Let's give Bapak Sutrisno a round of applause. A round of applause, of course. But I really genuinely feel inspired by your story about the Raja Wali and ayam. Aku begitu inspiratif lah berasanya. Dan as Bapak Sutrisno said just now, don't be afraid to explore what you feel like is worth exploring. Of course, try your best to avoid harsh environments or bad environments. But I believe that Pramuan School is not one of the bad environments. It's basically like don't stay on your comfort zone. I think that's what holding you back, right? Yeah, I think we got so much from Bapak Sutrisno I today. agree. In that case, should we wrap it up? Oke, saya kebetulan ada membawa 2 buku. Ya, jadi ya ini satu buku karena saya hadiahkan ke Rafael. Rafael. Ya, jadi ini sudah tidak saya cetak karena ini saya menulisnya di tahun 2019. Jadi inilah yang membuat saya menjadi sekarang. 2009 ya. Yeah. 2009. Yang 19 itu Economic Analysis of Law ya Pak? Iya. Jadi di 2009 ketika saya bekerja saya menulis untuk pegangan saya ya, sehingga saya tidak goyah, tetap fokus. Nah ini saya hadiahkan kepada Rafael ya, karena hari ini sudah menjadi ini ya host. Congratulations Rafael. Nih Rafael. Thank you very much Pak. Ya. Oh my God. Itu sudah saya tanda tangani. Feel with autograph. To prime people. Look. Wow. I have this. Ya. Kemudian satu buku lagi, ini karena buku ilmiah. Buku ilmiah ini saya titipkan, kan di Prime One ada perpustakaannya. Nah, ini saya titipkan di perpustakaan. Ya sebagai kenang-kenangan ya, kita pernah ketemu di sini. Good memorabilia Pak. Ya, ini ya. Saya serahkan ke Rafael ya. Look guys, if you want to look for it in the library, the title is Economic Analysis of Law. Keep that in mind, okay? Okay, Bapak, thank you so much for taking your time to come to Prime One School and to fill in our Prime News podcast. I'm sure that all of the Prime people today have learned a lot of things from what Bapak Sutrisno have said. Ya.
I agree. I was busy fanboying over the book, sorry, but I think that's going to be enough for today. Pak, thank you so much for spending your time here. Thank you for coming to Paraman School to follow the Prime News podcast. I hope that the listeners on the Prime people that have been tuning in to this podcast have found this as motivational as I did, and probably as Ivani did as well. And we hope to see you again later. Yeah. But don't forget, guys, you can achieve anything we want when you set your mind into. Just like our special guest, Papa Sutrisno, who has achieved great success in his fields. Okay, once again, thank you, Prime people. My name is Rafael. I'm Ivani. We'll see you next time.